Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين jamaah yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pembahasan kita pada kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-21. Al-Hadithul Hadi wal Ishrun, hadis yang ke-21. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Amr wa qila Abi Amrah, dari sahabat Abi Amr, ada yang mengatakan Abi Amrah. Ini namanya kunyah ya, kita sering sampaikan. Jadi Abi Amr atau Abi Amrah ini kunyah. Kunyah itu nama atau panggilan yang biasanya seseorang dipanggil dengan anaknya. Jadi dia punya anak misalnya Ahmad, dia dipanggilnya Abu Ahmad. Ya, ibunya dipanggil Ummu Ahmad. Itu namanya kunyah. Nama aslinya Sufyan ibn Abdillah Al-Thaqafi. Sufyan bin Abdillah Al-Thaqafi. Dari Al-Thaqafi ini nama sukunya, yaitu Thaqif. Ya, Al-Thaqafi itu adalah nama suku. Kita sudah sering juga sampaikan, kadang nama di belakang para ulama itu nama negerinya, nama kampungnya, nama sukunya. Ya, seperti Al-Bukhari itu nama negerinya. Kemudian An-Nawawi itu nama kampungnya, Nawa. Karena dia orang situ disebut dengan Nawawi, nisbat. Al-Thaqafi ini berarti dari Bani Thaqif. Bani Thaqif ini penduduk Taif. Ya, penduduk Taif itu adalah orang-orang Bani Thaqif. Qala, berkata sahabat Sufyan ibn Abdillah Al-Thaqafi, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak perlu bertanya lagi tentang Islam kepada selain engkau. Jadi ini Sufyan bin Abdillah Al-Thaqafi meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya mengajarkan kepada beliau, kepada Sufyan ibn Abdillah Thaqafi, Islam.
tetapi dengan cara yang paling ringkas, yang paling mudah, satu ucapan saja, karena dia berharap dengan itu dia bisa menghafalnya, dia bisa mengingatnya. Maka dia minta supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya satu perkataan aja, satu ungkapan, satu ucapan yang kemudian nanti dia hafal, dia ingat terus, yang dengan satu perkataan itu sudah mencakup segala sesuatu di dalam Islam, yang dia nggak perlu tanya lagi kepada yang lain. Ya tentunya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya mesti nggak akan bertanya kepada yang lain. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kan mungkin aja para sahabat itu tanya sama sahabat yang lain yang lebih senior, yang lebih berilmu, mungkin saja. Tetapi dia ingin supaya apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepadanya itu mencukupi bagi dirinya untuk bisa memahami agama Islam dengan benar. Untuk bisa memahami agama Islam dengan benar. Coba kita bayangkan ya. Mungkin kalau kayak orang di zaman sekarang, pertanyaan seperti ini tidak diterima. Kenapa nggak diterima? Karena buat orang zaman sekarang, perkataan yang singkat, ringkas, lalu kemudian mengandung makna yang banyak, nggak difahami oleh orang zaman sekarang. Tidak akan difahami oleh orang zaman sekarang. Jangankan orang yang bukan orang Arabnya, yang orang Arabnya aja nggak bisa memahaminya, apalagi yang bukan orang Arabnya. Jadi kalau sekilas kita perhatikan hadis ini, seakan-akan sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini seakan-akan, atau di bahasa lain dalam bahasa kita, meminta kepada Rasulullah SAW agar mengajarkan tentang Islam tapi instan. Orang sekarang nggak bisa. Tapi bedanya di zaman dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat-kalimat yang pendek, kata-kata yang tidak begitu banyak, mereka sudah bisa faham, mereka sudah bisa mengerti. Maka Rasulullah SAW beritahukan kepada sahabat Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi ini, qul amantu billah thumma istaqim. Perhatikan, kita semua insya Allah bisa hafal ini hadis, isi hadisnya. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Udah selesai. Coba tadi perhatikan pertanyaannya. Rasul katakan kepada saya, atau dengan bahasa lain, ajarkan kepada saya Islam tapi dengan perkataan yang singkat. Gimana ceritanya ini? Minta diajarin tentang Islam tapi cuman singkat. Ya tadi yang kita sudah sebutkan, instan, tapi mencakup semuanya Rasul. Sehingga saya nggak perlu lagi tanya-tanya sama yang lain, cukup saya tanya kepada Anda saja. Gimana ini? Dan Rasulullah SAW katakan kepadanya, qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Nanti kita akan bahas insyaallah, tapi kita coba jelaskan dulu tentang hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalurnya Hisham bin Urwah bin Zubair dari ayahnya, dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Jadi yang redaksi tadi riwayatnya Imam Muslim. Hanya sampai qul amantu billah tsumma istaqim. Di dalam riwayat yang lain, hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ujungnya sama dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, artinya sahabat yang bertanya sama sahabatnya. Kata sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, karena dengan begini kita jadi bisa faham hadis itu dengan redaksi-redaksinya.
Jadi kalau kita nggak kumpulkan redaksi-redaksinya, nanti kita keliru dalam memahami hadis ini. Maka kita kumpulkan dulu redaksi-redaksinya, jalur-jalurnya. Redaksi yang di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan redaksi perkataan Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, "Ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku dengan satu hal yang aku berpegang padanya. Redaksinya dengan berpegang, bi amrin a'tasimu bihi, dengan satu hal yang aku berpegang padanya. Ini artinya memang Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini bukan orang yang tidak berilmu, bukan. Tetapi dia berilmu, namun dia ingin diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kaidah, satu perkataan, satu ungkapan, yang dimana satu perkataan dan satu ungkapannya itu mencakup seluruh permasalahan atau mencakup banyak permasalahan. Ini yang dimaksud dengan bi amrin a'tasimu bihi. Dia minta supaya diberikan kaidah. Ya. Kalau dia tidak berilmu lalu disampaikan hadis dengan pendek begini, nggak bisa dia. Nggak akan bisa. Tapi karena dia berilmu, maka yang dia butuhkan itu. Makanya para ulama membuat kaidah-kaidah. Seperti misalnya masalah fiqih ya. Ada yang namanya al-qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Yang di dalam kaidah-kaidah itu banyak masalah fikih masuk, sehingga dia nggak perlu menghafalkan satu. Kalau dia menghafalkan satu-satu setiap masalah, habis waktunya dan dia sulit menghafalnya. Tapi kalau dia hafalkan kaidahnya, dia fahami betul, maka setiap masalah yang ada di dalamnya bisa difahami, bisa dideteksi. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Qul Rabbi Allah." Katakan Rabbku adalah Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Nah ini redaksinya Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau tadi redaksinya Imam Muslim, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kalau dalam redaksinya Al-Imam At-Tirmidzi, "Qul Rabbi Allah." Katakan Rabbku adalah Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Dan di dalam riwayat Imam Tirmidzi ternyata tidak berhenti sampai di sini. Ada lanjutannya. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan? Apa yang paling engkau takutkan atas diriku? Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjulurkan lidahnya. Thumma qala hadza. Ini lisan. Di dalam riwayat yang lain, ini riwayatnya, ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi ya. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Ini pas bagian redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Juga dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Cuman di sini disebutkannya karena yang meriwayatkannya adalah anaknya Sufyan, namanya Abdullah juga. Di Sufyan punya bapak namanya Abdullah. Dia punya anak namanya Abdullah juga. Ya, orang dahulu begitu namanya, muter-muter aja itu. Nggak kayak sekarang kan namanya susah. Anaknya bilang bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Dia nggak sebutkan bapaknya. Ya, dia nggak sebutkan apa? Bapaknya. Ya, atau Sufyan tidak menyebutkan dirinya sendiri. Dia cerita tapi enggak, dia cerita kepada anaknya, Sufyan cerita pada anaknya Abdullah, tapi enggak nyebutin kalau itu dirinya. Ada seseorang, padahal yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Ya, ada bapak. Dia cerita kepada anaknya. Ceritanya
ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, padahal yang datang itu siapa? Nah, dia sendiri. Dia nggak mau nyebutin ke anaknya mungkin. Nggak tahu malu atau kenapa, nggak ngerti. Ya, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, akhbirni amran fil Islam la as'alu anhu ahadan ba'dak. Beritahukan kepadaku satu hal di dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada selain engkau setelah engkau wafat. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, berimanlah, katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Redaksinya hampir mirip-mirip. Qala ya Rasulullah, lalu kemudian selanjutnya, ini bagian akhirnya, fa ayya syai'in attaqi. Hal apa yang paling harus saya jaga? Qal, kata Sufyan, fa asyara bi yadihi ila lisani. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke lisannya, ke mulutnya. Ini maksudnya yang dijaga adalah apa? Lisan. Nah, ini beberapa redaksi hadis nih, ya. Ya baik. Jadi hadis ini kata para ulama Al-Qadhi Iyad katakan hadza min jawami'i kalimih. Hadis ini adalah termasuk jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Adalah perkataan yang ringkas tetapi mengandung banyak makna. Mengandung banyak makna, bahkan mencakup seluruh makna. Kenapa? Karena hadis ini dengan sangat ringkas redaksinya, tetapi mencakup seluruh bagian di dalam agama Islam. Kok bisa begitu? Ya. Perhatikan awal mula dari hadis ini. Qul amantu billah. Dalam redaksi yang lain, Qul Rabbi Allah, katakan Rabbku adalah Allah. Di redaksinya Imam Muslim, aku beriman kepada Allah. Di redaksi yang lain, Allah adalah Rabbku. Bagian yang pertama ini mencakup seluruh amalan-amalan hati, semuanya, semuanya. Bahkan mencakup seluruh pondasi-pondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah dan yang lainnya. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang 6 ini terkumpul pada satu, iman kepada Allah Rabbul Alamin. Kok bisa? Ya. Baik, coba perhatikan. Yang kedua, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat. Apa coba tujuan utama kita diperintahkan untuk beriman kepada para malaikat? Tujuan utama kita diperintahkan untuk beriman bahwa malaikat itu ada, malaikat itu diciptakan oleh Allah, malaikat itu memiliki sifat-sifat seperti kuat, tidak makan, tidak minum, ya, secara umum disebut nggak punya syahwat, selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita diperintahkan iman kepada malaikat seperti itu secara global, betul? Ya, apa tujuannya? Tujuannya agar kita semakin yakin bahwa mereka itu ciptaan Allah, yang mereka tidak berhak disembah. Yang berhak disembah, yang berhak diibadahi secara mutlak hanya Allah. Padahal malaikat dengan segala sifat-sifatnya tadi, dengan semua sifat-sifat yang dimilikinya, yang tadi kita sudah sebutkan. Iman kepada kitab-kitab, yang menurunkan kitab-kitab itu siapa? Allah SWT. Iman kepada para utusan, yang mengutus mereka siapa? Allah. Mereka punya mukjizat, siapa yang beri itu? Allah. Ya. Lihat ini, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para utusan, para rasul. Yang kelima, kepada hari akhir. Allah yang ciptakan, Allah juga yang hancurkan, Allah juga yang musnahkan, Allah juga yang gantikan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana buminya diganti, langitnya diganti. Siapa itu yang melakukan itu semuanya? Allah. Yang keenam, iman bil qadar. Para ulama katakan
Termasuk Imam Ahmad, al-qadaru qudratullah. Takdir itu kekuasaan kekuasaan Allah. Jadi rukun iman itu 6-nya itu semuanya itu masuk di dalam rukun iman yang pertama. Masuk dalam rukun iman yang pertama. Adapun Nabi SAW seringkali sabdakan iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia sakiti tetangganya. Banyak hadis dengan redaksi seperti ini. Kenapa? Karena iman kepada Allah asasnya, pondasinya. Iman kepada hari akhir itu mengingatkan kepada kita agar kita mau menahan diri dari berbagai macam hal-hal yang kita alami, baik berupa kesulitan, kesusahan, atau kenikmatan, agar tidak melampaui batas, teringat akan hari akhir. Bahasa lainnya begini, kita ini penyakitnya kita ini antara dua aja, cuman dua, nggak kemana-mana. Penyakitnya kita cuman dua: akidah rusak, pemikiran menyimpang. Ini pertama, akidahnya rusak, pemikirannya menyimpang. Ini para ulama mengistilahkan hawa. Lebih spesifiknya, memang ada terjadi perbedaan definisi, tetapi di antara mereka, di antara para ulama mengartikan ini hawa. Kecenderungan pemikiran menyimpang, akidah yang keliru, salah. Cara mengobatinya, terapinya, itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billah. Beriman kepada Allah, ini obat, terapi dari pemikiran dan akidah yang menyimpang. Artinya, kenali betul Allah, fahami betul. Ya tentunya tadi dengan rukun-rukun iman yang lainnya, yang akhirnya dia jadi faham bahwa kita ini hanya hamba Allah, kita ini diperintah oleh Allah, kita ini taat kepada Allah, dan seterusnya. Malaikat aja taat kepada Allah, padahal mereka kuat, mereka perkasa, mereka cepat. Ya, kita yang lemah, lambat, kenapa nggak taat? Kan itu, sehingga pemikiran-pemikiran yang menyimpang hilang. Ilmu, makanya para ulama katakan ilmu, obatnya nggak lain nggak bukan ilmu. Yang kedua, wal yaumil akhir, penyakit yang kedua itu asyahawat. Kita seringkali dikuasai ingin meraih kesenangan-kesenangan. Syahwat dalam makna yang luas ya, bukan dalam makna yang sempit. Orang Indonesia kan makna syahwatnya sempit, tidak luas. Ya, dengan makna yang luas, syahwat dengan makna yang luas. Ya, pengen punya harta, kedudukan, jabatan, itu semuanya syahwat itu. Kesenangan, anak, kendaraan, sawah ladang, hewan ternak, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini di surah Ali Imran. Dihiasi bagi manusia kesenangan pada hal-hal yang menyenangkan, punya istri, punya anak, laki-laki, harta yang berlimpah, emas dan perak, kuda yang bagus, yang indah, yang larinya kencang juga. Ya, makanya orang senang punya kendaraan yang kecepatannya tinggi. Ya, hewan ternak, sawah ladang, al-harth, semuanya itu kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya punya tempat kembali yang baik. Nah, ini kita diingatkan di ujung ayat ini. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah tempat kembali yang baik, akhirat, surga. Setelah menyebutkan kesenangan dunia, lalu kemudian disebutkan di akhirat jauh lebih baik. Itu tadi makanya iman kepada hari akhir meredam syahwat. Maka oleh karena itu dicelaklah dunia,
Ya, dunia itu sebagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat Al-Qur'an mencela kehidupan dunia. Hadis Nabi menyebutkan dunia itu lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia itu dilaknati. Dunia itu sedikit seperti orang mencelupkan jarinya atau jarum ke lautan lalu diangkat, yang nempel basah di jari atau di jarum itu dunia, lautannya itu akhirat. Agar supaya kita tidak dikuasai syahwat. Agar kita tidak dikuasai syahwat. Itu artinya bahwa obat pemikiran yang menyimpang, akidah yang menyimpang, dia kenali Allah dengan benar. Obat agar tidak dikuasai syahwat, dia kenali akhirat dengan benar. Nah, muaranya semuanya ini pada satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Qul amantu billah, qul rabbi Allah," katakan Rabbku adalah Allah. Di dalam redaksi yang lain tadi kita sudah sebutkan, Rabbku adalah Allah. Rabb, perhatikan ini. Kata-kata Rabb maknanya sangat luas karena ini merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Rabbun, ya, atau Ar-Rabbu adalah merupakan salah satu dari nama-nama Allah Rabbul Alamin. Bahkan seruan manusia agar beribadah kepada Allah yang disebut Rabb. Pertama kali, seruan pertama yang ada di dalam Al-Quran, seruan itu panggilan. Panggilan yang pertama yang ada di dalam Al-Quran itu sesuai dengan urutan mushaf, itu yang ada di ayat 21 dari suratul Baqarah. Sebelumnya belum ada yang memanggil, menyeru, panggilan, nggak ada. Ini pertama kali. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, panggilannya untuk semua manusia, bukan hanya orang beriman. Wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian semuanya, menghambalah kalian semuanya kepada Rabb kalian. Nah, di antara makna Rabb itu disebutkan dalam lanjutan ayat ini, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi Rabb itu makna yang pertama adalah yang mencipta. Allah yang ciptakan. Dan kalau kita ditanya semuanya pasti jawabannya pasti niscaya benar, nggak keliru. Kalau ditanya siapa yang ciptakan langit bumi, apa jawabannya pasti sama jawabannya semuanya, Allah. Itu ya. Pasti sama, nggak ada yang beda. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kau tanya kepada mereka, ya termasuk orang-orang Quraisy juga yang menyekutukan Allah, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka Allah. La yaqulun Allah, mereka jawab Allah. Sama. Begitu. Tetapi makna selanjutnya di antara makna Ar-Rabb adalah Allah yang menguasai, merajai, dan yang memiliki semuanya. Allah yang memiliki semuanya ini. Kita nggak punya apa-apa. Apa yang ada pada diri kita semuanya Allah yang beri, Allah yang kasih, Allah yang ngatur juga. Termasuk makna yang ketiga, Allah yang ngatur, Allah yang atur jagat raya ini. Maka masuk dalam bab iman kepada takdir, mau yang buruk terjadi atau yang baik terjadi, semuanya Allah yang kendalikan. Nggak ada manusia yang kendalikan, nggak ada. Nggak ada malaikat yang kendalikan, tidak ada. Nggak ada jin yang kendalikan, nggak ada. Maka oleh karena itu ya kita beribadahnya hanya kepada Allah, mintanya kepada Allah, mohon perlindungannya hanya kepada Allah. Lautan yang kendalikan Allah, tidak ada yang kendalikan lautan kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Nggak ada manusia, nggak ada jin, nggak ada malaikat, nggak ada. Gunung juga selikannya itu atau mengawasi itu diperintah oleh siapa? Oleh Allah. Ini pondasinya. Makanya nggak ada penunggu laut. Penunggu laut itu siapa? Dari kalangan apa dia? Dari kalangan jin, malaikat, coba itu Roro Kidul. Dari kalangan apa dia? Jin, malaikat, manusia, setengah malaikat, setengah manusia, setengah jin. Gak ada.
Yang atur Allah Rabbul Alamin. Maka minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Jangan dibuang ke laut itu kepala kerbaunya. Nah, ini bahaya, ini pemahaman yang rusak. Jangan ditanam, kepala kerbaunya buat apa? Itu buat siapa ditanam? Buat Allah? Pasti enggak kan? Orang kita, hewan kurban kita sembelih aja bukan untuk Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Enggak sampai kepada Allah darahnya, dagingnya. Enggak, bukan itu yang Allah butuhkan. Dagingnya kita makan, darahnya enggak boleh, haram. Lalu takwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dagingnya. Makanya kalau kepala kerbaunya dibuang ke lautan, pasti bukan untuk Allah, jelas itu. Pasti, karena Allah nggak perintahkan itu, dan Allah memang nggak butuh itu juga. Kalau kepala kerbaunya ditanam, itu juga pasti bukan untuk Allah Rabbul Alamin, dan tidak Allah perintahkan, juga tidak Allah ridhai. Lihat ini. Jadi ini hadis pada poin yang pertama, qul amantu billah, qul rabbi Allah, ini mengandung semua permasalahan akidah, keyakinan yang awal mulanya ada di dalam hati. Tetapi kan tidak cukup orang hanya punya keyakinan dalam hati saja, harus dibuktikan. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, tuh. Istiqamah, kata Imamul Hafidz Ibnu Rajab, istiqamah adalah suluk as-siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus, wad-dinul qayyim, yaitu agama yang lurus, yang benar. Agama yang lurus, agama yang benar, agama apa? Agama lurus yang benar, agama apa? Islam. Jawab tanpa ada ragu-ragu, nggak boleh ragu, nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Islam min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan, nggak boleh belok ke kanan ke kiri, lurus saja. Wa yashmalu dzalika fi'la ta'ati kullaha, dan mencakup hal tersebut, artinya mencakup makna istiqamah, mengerjakan ketaatan seluruhnya. Wa tarkal manhiyati kullaha, dan meninggalkan larangan seluruhnya. Lihat. Maka tadi kita katakan, hadis ini hadis yang mengumpulkan agama di dalam redaksi yang pendek. Ketika Rasul sabdakan, qul amantu billah, qul rabbi Allah, ini terkait dengan masalah akidah, keyakinan, tauhid, iman, seluruhnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan tsumastaqim, kemudian istiqomahlah, artinya mengimplementasikan, membuktikan keimanan dengan mengerjakan ketaatan, meninggalkan apa? Kemaksiatan atau meninggalkan larangan. Kan ini kan pokok agama, kan ini kan prinsip agama, kan ini prinsip agama ini. Jadi mengerjakan ketaatan semuanya zahiran wa batinan, begitu juga meninggalkan larangan semuanya. Istiqamah ini. Ini istiqamah. Yang pertama tadi itu pondasinya, iman kepada Allah dan seterusnya. Sekaligus di dalamnya terdapat faedah, ya amal saleh harus disertai dengan iman. Kalau nggak disertai dengan iman, maka tidak disebut sebagai amal saleh. Iya. Maka dan istiqamah ini itu berarti adalah konsisten untuk terus berada di atas kebenaran. Konsisten untuk terus dalam berada di atas kebenaran. Pertanyaannya kemudian muncul, kita ini manusia, Ustaz, ada kelirunya, ada salahnya, ada lalainya, betul enggak? Iya. Gimana bisa istiqomah? Maka di sini ada penjelasan.
istiqamah di dalam masalah iman, dalam masalah tauhid, di dalam masalah akidah yang benar, itu tidak boleh melenceng sedikit pun. Dalam masalah-masalah yang pokok tadi, yang mungkin kita fahami masalah pokok ya rukun iman, usulul iman, pokok-pokok keimanan, tidak boleh melenceng sedikit pun. Tidak boleh. Yang ini nggak boleh nih. Yang ini harus betul-betul tepat. Yang ini harus apa? Betul-betul apa? Tepat. Tetapi kekeliruan dalam bab pengamalan, praktek sangat terbuka peluang kita nggak tepat. Sangat terbuka peluang kita tidak apa? Nggak tepat. Maka saya sudah pernah sampaikan di antara doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku kebenaran yang mana, wasaddidni, dan jadikan aku tepat ngikutin petunjuk itu. Ya. Ini enggak mudah, ini enggak mudah. Kalau maka tadi kita perlu jelaskan biar lebih jelas. Istiqamah dalam bab akidah. Maka dia disebutkan pertama oleh Rasulullah SAW. Qul amantu billah, qul rabbi Allah. Istiqamah dalam bab akidah, iman, tauhid, keyakinan yang benar, nggak boleh sedikit pun melenceng. Apalagi dalam bab pokok-pokok keyakinan dan akidah, nggak bisa. Maka tadi saya sampaikan agama yang benar, Islam, jawab nggak pakai ragu, jangan pakai ragu, jangan pakai geser sedikit. Islam bukan ya, jangan. Karena nanti ada di antara para ulama ketika membahas tentang macam-macam kekufuran, ada yang namanya kufru syak, kufur dalam bentuk ragu. Hati-hati itu. Kufur dalam bentuk apa? Ragu. Jadi zina itu halal apa haram ya? Tahu ya halal apa enggak sih, apa haram? Ini aja udah enggak boleh. Saya lagi enggak ngomongin yang itu. Yang itu mah udah terang, udah jelas itu. Ragu aja enggak boleh. Keyakinan loh ya, keyakinan, i'tiqad. Ragu saja tidak boleh karena nanti ada macam-macamnya kufur. Kufur juhud, ngingkarin, mengingkari yang benar diingkari, dia bilang salah. Yang salah diingkari, dia bilang benar. Nanti ada lagi inad. Inad ini bahasa kitanya keras kepala. Udah dijelasin masih aja kufur, keluar dari Islam, mukhrijanil millah. Ragu aja jangan. Ya, ragu saja jangan. Innal ladzina amanu tsumma lam yartabu. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian tidak ragu. Jangan ragu. Ini harus tepat nih, makanya nih istiqamah yang pertama, karena itu mencakup semuanya, zahiran wa batinan istiqamah itu. Tapi mengapa kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan qul amantu billah, qul rabbi Allah, tsumma istaqim. Disebut ini duluan, padahal ini juga bagian yang harus istiqomah, tapi ini disebutkan karena ini adalah keistiqomahan yang mesti harus dijaga konsisten. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya bukan berarti tidak boleh matinya, bukan. Jangan sampai ketika kita mati, tadi nggak istiqomah. Nggak istiqamah, keyakinan kita goyang goncang. Allah musta'an. Nasallallahu al-afiyah. Jadi bab iman ditambah lagi ya tadi sifatnya hati berubah-ubah. Sifatnya hati kita berubah-ubah, kita nggak tahu. Ya kita mohon kepada Allah keistiqomahan, ketetapan iman sampai wafat, sampai mati. Dan Rasulullah SAW saja khawatir, makanya mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Lihat. Ini nih istiqamah yang pertama ini. Nggak boleh, nggak ini yang ini nggak boleh melenceng dikit aja nggak boleh. Kalau ini melenceng bahaya. Ini melenceng dikit aja nggak boleh. Sebab kalau ini melenceng bahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang-orang yang istiqamah. Dan hadis ini diambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Qul rabbi Allah thumma istaqim. Qul amantu billah thumma istaqim. Diambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, itu diambilkan dari surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian istiqamah. Mirip kan dengan hadis kan? Cuma di sini dengan redaksi yang mengatakan Rabb kami Allah. Kalau di hadis yang riwayatnya An-Nasa'i, riwayatnya Tirmidzi, qul rabbi Allah, katakan Rabbku adalah Allah. Mirip. Tsumma istaqamu, tsumma istaqim. Mirip. Ya bagaimana tidak? Yang menerima wahyu siapa? Rasulullah SAW. Yang sabdakan itu kepada sahabat Sufyan ibn Abdillah tadi siapa? Rasulullah SAW. Jadi redaksinya mirip. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, para malaikat katakan jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Di dalam ayat ini terdapat faedah bahwa orang-orang yang dia beriman kepada Allah dan beristiqamah dalam keimanannya, para malaikatlah yang akan menjadi teman-temannya. Al-Imamul Hafidz Ibnu Katsir katakan para malaikat turun ini di saat yang paling genting. Kapan saat paling genting itu bagi kita? Sakarat. Itu saat paling genting. Menjelang kematian itu saat paling genting. Dia mati tutupnya dengan kebaikan atau keburukan, dengan keimanan atau dengan kekufuran. Itu saat paling genting. Imamul Hafidz Ibnu Katsir katakan pada saat itu para malaikat turun menguatkannya. Jangan takut, jangan sedih. Menguatkan orang-orang yang beriman dan istiqamah dalam keimanannya. Jangan takut, jangan sedih. Bergembira, surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum, lanjutan ayatnya yang ke-31-nya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami yang akan jadi teman kalian, yang dekat dengan kalian, baik pada kehidupan dunia dan juga pada kehidupan akhirat. Penolong Allah dengan didatangkan para malaikat, orang-orang yang beriman dan beristiqamah. Yang kedua, yaitu diambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, mirip juga redaksi ayatnya mirip, di surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Ya, surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, enggak ada takut atas mereka, tidak ada kesedihan. Maksudnya tidak ada takut, tidak ada kesedihan ini, rasa takutnya berkurang, rasa sedihnya berkurang. Kenapa? Karena dia tahu Allah Rabbul Alamin. Dia faham, mengerti betul setiap apa yang dia hadapi, dia kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka orang kalau lagi sedih akan satu permasalahan, dia lagi takut akan satu permasalahan, dia kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin, berangsur-angsur hilang rasa sedihnya, rasa takutnya hilang. Tapi tidaklah akan mampu melakukan hal yang seperti itu kecuali orang yang betul-betul taat, tunduk kepada Allah Rabbul Alamin dan sangat mengenal Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi firman Allah Subhanahu wa taala
ini kemudian redaksinya Rasul ambil jadi hadis, diberikan nasihat kepada sahabat Sufyan. Dan yang disebutkan tadi, ya Allah katakan kepadaku di dalam Islam, artinya dalam agama seluruhnya. Dalam agama ini seluruhnya. Katakan kepadaku di dalam Islam, dalam agama Islam maksudnya. Satu perkataan yang mencakup seluruhnya, baik itu ilmu, baik itu amal, yang saya nggak perlu lagi tanya yang lain. Artinya sudah cukup dengan yang engkau katakan. Sudah cukup. Sudah. Maka tadi pada kata amantu billah mengandung semua masalah keimanan. Semuanya masuk di dalamnya. Nah, orang kafir ketika dia diminta untuk beriman, maksudnya adalah agar dia meninggalkan kekafirannya, masuk ke dalam agama Islam. Orang Islam yang udah Islam, kok dia diperintahkan untuk beriman supaya menambah dan memperkuat keimanannya. Gitu ya. Ustadz, itu kan Sufyan sudah iman, dia sudah Islam. Kenapa Rasul katakan qul amantu billah? Katakan aku beriman kepada Allah. Kan dia udah iman. Kan dia sudah Islam. Kenapa dikatakan seperti itu? Tadi agar supaya memperkuat, menambah, memperkokoh apa? Keimanannya. Jadi kalau ada orang udah Islam lalu kemudian sudah beriman, dikatakan kepadanya, "Hei, berimanlah engkau." Itu artinya supaya dia memperkuat keimanannya, menambah keimanannya, memperkokoh keimanannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan yang di surat An-Nisa ayat 136, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Kok orang beriman suruh beriman lagi? Ya, ini maksudnya adalah agar dia apa? Memperkuat keimanannya, menambah keimanannya, memperkokoh keimanannya, agar supaya tidak ada sedikit pun keraguan yang masuk. Tidak ada sedikit pun ragu-ragu pada dirinya. Nah, begitu. Ya. Karena ini penting, karena itu tadi. Makanya para ulama katakan pondasi dakwah itu tauhid, akidah yang benar, iman yang benar. Itu pondasinya dan itu seluruh dakwahnya para nabi dan rasul. Karena tidak ada permasalahan terjadi kecuali karena akidahnya menyimpang, pemikirannya melenceng, keyakinannya lemah. Itu kata kuncinya itu. Kata kuncinya. Orang kalau dia yakin betul bahwa itu rizki datang dari Allah Rabbul Alamin, dan kalau dia yakin betul bahwa rizki itu datang dari Allah hanya melalui cara yang halal dan diridhai oleh Allah, dia nggak akan mau melakukan yang haram. Tapi karena ada sedikit, semua beda-beda tingkatannya, nggak sama. Ya, habis gimana Pak Ustadz, kalau saya nggak curang ya ketinggalan lah sama yang lain. Ya, ada sedikit mulai berkurang, mulai ragu, betul? Nah itu. Itu makanya para ulama katakan al-imanu yazidu bit-ta'ah. Iman bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi hubungannya itu tadi. Tidaklah seseorang melakukan sesuatu yang menyimpang kecuali keimanannya bermasalah. Bermasalah ini, sebab kalau ini tidak bermasalah dia nggak akan mau itu. Tapi kalau tadi ragu, aduh gimana nih ya? Ah udahlah, nggak apa-apa lah. Orang-orang juga pada begitu, kerjain yang haram juga, ya apa-apalah. Sesekali katanya. Allahu Akbar. Karena itu imannya berarti itu bermasalah. Pada imannya berarti dia bermasalah. Enggak ada penyimpangan kecuali di situ. Ya. Atau tadi ilmu yang dia fahami, dia bingung, syubhat, rancu. Nah ini gimana? Boleh enggak ya? Ya, udahlah enggak apa-apa lah, enggak taunya enggak boleh misalnya. Jadi gimana? Maka orang-orang yang beriman betul-betul mereka hati-hati.
Maka ini kata pertamanya ini iman, baru kemudian dia istiqamah, karena dengan istiqamah dia bisa menjaga ketaatannya, ya zahir, ya batinnya, di semua tempat, di semua waktu. Yang dengan begitu imannya pun jadi bagus. Kalau dia berusaha menjaga ketaatan, meninggalkan imannya jadi akan bagus. Tapi ketika dia berbuat kemaksiatan, turun lagi. Nah, maka kita tadi sudah katakan, kalau dalam bab iman ini nggak boleh enggak. Tapi terkadang memang dalam bab implementasi kita seringkali kurang tepat. Dalam bab iman nggak boleh nggak tepat. Dalam bab pengamalan bisa jadi tidak tepat. Bisa jadi tidak tepat. Nah, maka coba kita sampaikan, ini ada beberapa definisi yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan makna istiqamah. Jadi istiqamah secara bahasa lurus, nggak bengkok. Iya, lurus tidak bengkok. Dia menjaga ketaatan zahiran batinan dan meninggalkan larangan di semua tempat, di segala waktu dan di setiap keadaan. Yang ini bagian daripada takwa. Makanya Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Bahasa lainnya, tsumastaqim, istiqomahlah engkau. Di antara juga definisi atau makna istiqamah, al-khuruju 'anil ma'hudat wa mufaraqatil 'adat wal qiyam baina yadayillahi 'ala haqiqatis sidq. Meninggalkan segala apa yang menjadi hal yang menjadi kebiasaan kaum yang bertentangan dengan apa yang Allah telah tetapkan. Berdiri dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, artinya beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Itu istiqamah. Jadi enggak terpengaruh dengan kebiasaan kaum yang bertentangan dengan ajaran agama. Enggak mau. Sebab kalau sudah, gimana lagi ya, orang dari dulu udah begini. Ini melemahkan istiqamah. Ya, melemahkan istiqamah. Begitu juga di antara makna istiqamah dalam al-mutaba'atu li sunnatil muhammadiyah ma'at takhalluq bil akhlaqil mardiyah. Istiqamah adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan memiliki akhlak yang baik yang diridhai. Maka tadi di ujung hadis yang riwayatnya Tirmidzi dan Nasa'i, Rasul, apa yang paling engkau khawatirkan atas diriku, yang paling harus aku jaga? Apa Rasul katakan? Apa Rasul tunjuk? Lisan. Di sini terdapat isyarat apa? Ya, termasuk istiqamah adalah menjaga akhlak yang baik. Nah, ini Rasul paham betul, Sufyan ini potensi buruknya ada pada lisannya. Maka Rasul ingatkan, lisan. Apa yang engkau paling khawatirkan atas diriku wahai Rasul? Apa yang paling harus aku jaga Rasul? Lisan. Dan hari ini semuanya kita ini penting untuk jaga lisan. Karena kalau enggak itu tadi ngomongnya semaunya, bicara sekehendak hatinya, atau nulis sama aja ini juga. Hari ini kan nulis nih. Termasuk juga di antara makna istiqamah adalah taubatun bila israr, bertaubat dengan tidak terus-menerus melakukan dosa. Wa amalun bila futur, terus beramal tanpa kendor. Wa ikhlasun bilal tifat, dan ikhlas tanpa menengok ke kanan ke kiri. Maksudnya betul-betul dia murnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqinun bila taraddud, dan yakin tanpa ada keraguan-raguan. Wa tafwidun bila tadbir, dan menyerahkan urusan kepada Allah setelah dia usaha, bukan dia yang ngatur apa hasilnya. Kita tuh kadang sering mikirin hasilnya, pantesan kita tuh stres. Kenapa? Karena yang dipikir apa? Hasilnya. Kita tuh cuma usaha, hasilnya tetap kita harapkan yang terbaik. Mohon kepada Allah, udah. Wa tawakkulun bila wahmin, dan bertawakal tanpa prasangka atau duga-duga yang lemah. Nggak boleh kita tawakal tapi jangan-jangan. Nah, itu masih belum tawakal dengan yang sebenarnya. Waqila, dan yang terakhir kita sebutkan salah satu definisi dari beberapa definisinya adalah as-sadad wal isabatu fin niyati wal aqwali wal a'mal. Tepat
dalam hal niat, ucapan dan perbuatan. Tepat. Tapi tadi kita sudah katakan, yang harus tepat, nggak boleh melenceng sedikit pun adalah keyakinan, akidah, iman. Kalau amal perbuatan suka lenceng-lenceng, kita buktikan. Mau dibuktiin nggak kalau kita amal suka melenceng-melenceng? Iya, sholatnya suruh lupa, ini 3 apa 4. Itu kan udah melenceng-melenceng, itu nggak tepat-tepat bener. Iya kan? Ini 2 apa 3 nih, kan gitu. Itu nggak tepat namanya, melenceng-melenceng. Keyakinannya dia yakin, cuman konsentrasinya itu yang enggak. Begitu ya. Jadi nanti ini panjang sebenarnya pembahasan tentang as-sadad wal isabah fil amal. Ketepatan dalam beramal, ini ada pembahasannya tersendiri. Maka ini nanti para ulama membahasnya dalam kitab mereka, dalam pembahasan kitab-kitab fikih. Makanya kan para ulama bisa berselisih. Nanti kalau kita ditanya, mana yang paling tepat? Nah, itu makanya ini mungkin tergantung nanti dalil yang mereka bawakan, yang mereka ajukan. Gitu. Nah, itu diperlukannya dalil, karena dalil itu merupakan salah satu petunjuk untuk menuju kepada tepat sasaran. Ya, rambu-rambu, petunjuk jalan agar supaya tepat sasaran dengan cara yang paling mudah, paling gampang. Enggak yang cara yang muter-muter, nyampe juga sih ke tujuan, cuman berangkat pagi, nyampe malam, kan ini juga nyasar dulu. Maka oleh karena itu diantara para ulama mengatakan lawannya istiqamah adalah ad-dhalal, sesat. Ya, karena mestinya tinggal lurus, dia pakai belok, muter-muter dulu, jadi nyasar dulu. Dhalal itu nyasar. Tapi orang kalau dibilang nyasar nggak marah, tapi kalau dibilang sesat, pasti marah dia dibilang. Baik, itu ya ad-dhalal, sesat. Begitu juga kata Imam Ibnu Qayyim, istiqamah adalah lawannya tughyan, melampaui batas. Istiqamah itu juga adalah lawannya apa? Melampaui batas. 4, zuhur 4, dia 6, nggak istiqamah ini. Kadang 6, kadang 4, kadang 2 misalnya gitu ya. Ini nggak istiqamah namanya, tughyan, melampaui batas. Iya. Maka melampaui batas, mengurangi hak, sesat. Sesat itu. Enggak tepat kan semuanya kan? Tapi kalau tughyan khusus hanya melampaui batas saja. Jadi dhalal dengan tughyan lebih umum dhalal. Lebih umum sesat. Karena sesat itu bisa melampaui batas, bisa mengurangi hak, bisa nggak ngambil sama sekali, nggak ada tepat-tepatnya sama sekali. Jadi misalnya contoh begini, sholat tadi zuhur, dia sholat zuhurnya 4, melampaui batas, iya, nggak pas nih, di waktu zuhur pas tepat, gitu kan? 6, melampaui batas, nah, dan sesat. Dia kurangin, jadi 2 sholat zuhurnya, nggak melampaui batas kan? Mengurangi kan, tapi sesat juga enggak? Sesat. Oh, dia sholatnya zuhur pas 4, tapi waktunya di luar waktu zuhur. Kalau dia lebihin, dia lewatin dari waktu zuhur, melampaui batas dari sisi waktu, betul enggak? Udah asar dia baru sholat zuhur, betul? Melampaui batas ini. Ini belum waktunya zuhur, dia salat zuhur, kurang. Yang ngelampaui batas dan kurang ini sesat semuanya disebutnya. Yang nggak ngerjain salat zuhur, ngelampaui batas nggak? Nggak lebih, nggak, dia nggak. Ngurangin nggak? Nggak. Emang nggak ngerjain, apa yang dilebihin, apa yang dikurangin, ngerjain aja enggak. Jauh lebih luas dibandingkan at-tughyan, melampaui batas. Tapi sama-sama ada istiqomahnya ini. Dia kadang ngerjain, kadang enggak istiqomah juga. Kadang lakukan, kadang enggak istiqomah juga, itu namanya. Ya, enggak mudah istiqomah itu. Jadi ya, makanya tidak mudah, istiqomah itu tidak mudah. Maka oleh karena itulah istiqomah itu sesuatu yang sangat mulia.
apabila itu diberikan kepada seorang hamba. Sehingga ada perkataan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karena istiqamah itu karamah yang paling besar. Orang bisa continue ibadah kepada Allah, itu nikmat besar, karamah yang paling besar, kemuliaan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, terus gimana Ustaz biar bisa istiqamah? Mohon kepada Allah pertama. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu tadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma hdini wa saddidni. Termasuk juga Al-Hasan Al-Basri ketika tadi firman Allah yang di surat Fussilat tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Al-Hasan Al-Basri berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini doanya tabi'in, Al-Hasan Al-Basri. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Lalu kemudian ia berlatih sungguh-sungguh dengan hatinya, berdoa, mohon kepada Allah, dan dia berlatih. Dan jangan pernah berhenti berlatih. Ya tadi misalnya kita udah melakukan satu ibadah secara konsisten, terus latihan terus. Kalau belum bisa, terus lagi, belum bisa, terus lagi, terus, jangan pernah berhenti. Karena biar bagaimanapun semuanya butuh latihan. Kayak orang manah itu, apa dia bisa langsung tepat sasaran? Enggak kan, melenceng dulu. Nanti pas giliran udah bisa tepat sasaran sekali, itu untuk kedua kalinya belum tentu langsung bisa begitu lagi. Dia udah bisa nih tepat sasaran, ntar besoknya lagi nggak tepat lagi. Jadi untuk tepat butuh latihan terus tepat. Nah, ketika misalnya 10 tembakan, dari 10 tembakan ini 8 tepat tengah semuanya, 2 agak melenceng dikit, masih dianggap istiqomah. Karena masih banyakkan yang tepatnya. Dari 10 tembakan, 7 tepat sasaran semua, 3 melenceng tapi nggak jauh-jauh amat nih, masih di sekitar sini. Jadi misalnya lingkaran yang pertama masih di lingkaran yang kedua. Masih istiqomah ini. 10 tembakan, 6 tepat, 5 melenceng, nggak jauh-jauh, masih, walaupun levelnya udah turun di bawah. Kalau separoh-separoh, nah ini berarti masih bimbang, masih bimbang. 5 tepat, 5 melenceng. Kurang dari itu, berarti masih kurang jauh. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu. Maka terus kita berusaha memohon kepada Allah pertolongan, karena yang berikan kepada kita kemampuan untuk istiqomah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi memang perlu dilatih, perlu dididik, perlu dibiasakan. Itu mengapa di antara yang paling berat dididikkan kepada kita ya keistiqomahan. Itu makanya akhlak, ibadah, apalagi yang ibadah-ibadah yang fardu, itu memang harus dari masa-masa awal. Kenapa? Karena kalau udah melekat, dia jadi istiqomah. Gitu. Makanya perintahnya salat dari awal. Usia 7 Rasul sudah sabdakan, muru auladakum bis salah wahum abna 7 sinin. Perintahkan anak kalian mengerjakan salat sedangkan mereka di usia 7. Kita perintahin berarti sebelumnya udah diajarin. Bukan diperintahin tapi nggak diajarin. Dan salat sono, gimana caranya orang dia nggak tahu. Itu berarti kan, makanya pendidikan agama, pendidikan din, apalagi yang wajib-wajib, yang fardu-fardu ibadah, akidah yang benar, iman yang benar, tauhid yang lurus, akhlak yang baik dari kecil. Terus, kenapa? Agar supaya menjadi tertanam pada dirinya, muncul keistiqomahan, meleset-meleset nggak jauh-jauh. Makanya banyak bertanya, Ustaz, ini anak saya udah usia SMA suruh pakai jilbab susah. Ya di SMA baru disuruh. Ya lebih berat, karena istiqomah itu berat. Bukan rindu yang berat, istiqomah yang berat. Anak muda disuguhinnya begituan, pada melenceng semua jadinya tuh. Diharamin aja pada ngelanggar, loncat pakai dihalalin lagi. La ilaha illallah. Diharamkan aja pada loncat pagar, ngelanggar, pakai dihalalin.
Pokoknya makanya saya sering sampaikan, kalau yang jelek nggak usah diajarin. Karena memang potensi buruk kita lebih dominan. Allah Subhanahu wa taala yang firmankan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur dulu apa takwa dulu? Fujur dulu. Yang potensi jelek kita banyak. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf katakan, ya, sebagaimana Allah beritahukan kepada kita, wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak membersihkan diri saya sendiri. Bahasa kitanya, saya tidak merasa diri saya bersih suci, tidak. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya ini nafs itu dirinya sendiri maksudnya, sangat mendorong kepada keburukan. Artinya bahwa Yusuf alaihissalam, Masya Allah, ini sedikit saja untuk penutup kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Para ulama banyak sekali menjelaskan tafsir dari surah Yusuf terkait bagaimana pembinaan pemuda, akhlak pemuda, juga pemudi. Karena apa? Di antaranya terdapat pelajaran berharga. Nabi Yusuf alaihissalam katakan, saya tidak merasa diri saya bersih. Bahwa ketika sedang bersama dengan Zulaikha secara manusiawi ada dorongan suka. Tapi karena Allah tolong, iya, karena Allah halangi sehingga saya jadi takut tuh. Jadi rasa suka sebagai manusia ada, tapi kemudian kalah dengan rasa takut kepada itu. Dalam kondisi kayak gitu tuh nggak sembarangan diberikan oleh Allah begitu. Iya, Nabi Yusuf nggak cari-cari, nggak. Itu tiba-tiba dia telah ada di dalam satu keadaan, dalam satu kondisi yang sangat dimudahkan untuk berbuat kemaksiatan. Pintu ditutup, yang nutup dia. Coba, yang nutup dia, bukan ini yang merencanakan. Coba, dia sukarela menawarkan. Udah nggak ada orang, tenang aja. Lihat, Allahu Akbar. Dia nggak cari-cari, pakai browsing. Enggak, dia ada di satu keadaan yang, ya Allah ya Rabb, gimana nih? Gitu. Ada rasa yang namanya manusia, tapi kemudian kalah dengan rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Itu pelajaran. Di situ pelajarannya. Nah, istiqamah itu kalau udah tertanam, terdidik, itu begitu. Di saat-saat kita butuh, dia datang. Gitu ya. Tapi kalau kita nggak pernah terus tiba-tiba mau begitu, ya susah. Di istiqomah begitu, orang yang terbiasa beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, menuntut ilmu, menjaga dirinya dari kemaksiatan, berusaha memperbaiki akhlaknya dan seterusnya, terus. Dan waktunya kan butuh lama, nggak bisa sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Maka itu dari awal, dari kecil. Makanya pendidikan anak di usia dini ini sangat menentukan. Jangan dianggap remeh. Orang kan selalu melihat perguruan tinggi, sekolah menengah atas. Ingat, justru pendidikan dasar itu dari mulai anak mulai kecil sampai itu ya waktu yang sangat penting. Para ulama membaginya dari 0 sampai sebelum tamyiz. Tamyiz itu tadi 7. Penting ini. 7 naik ke atas sampai 10 atau sampai 15 bagi laki-laki baligh. Tuh. Ini rentang yang sangat penting. Bahasa kita ini jangan kebobolan nih yang di wilayah ini nih. Karena nanti kalau sampai 15 masa baligh dia ini bisa tertanam, ini di sini dalam tanda kutip dilepas udah rada lumayan. Karena memang di masa-masa ini biasanya mereka ingin bebas. Anak tuh kalau udah mulai 15 tahun, 14 tahun ya, itu udah mau bebas tuh. Mana ada anak segitu masih mau dianterin maknya sekolah. Malu. Ya, ada anak SMP kelas 1, kelas 2 dianterin sama ayah ibunya mondok nyantren. Sampai di pesantren, ayah ibunya mau pulang, dia salaman sama ayahnya, dia salaman sama ibunya, mungkin ibunya gimana gitu perasaan dipeluk sama ibunya, "Mau nggak usah dong, malu." Lihatin teman-teman tuh udah begitu, udah begitu diciumin, "Apa sih mau malu ah," gitu.
Udah begitu dia udah. Atau sebaliknya juga anak perempuan segitu bapaknya pelukin, oh malu gitu, udah begitu dia. Kayaknya kalau dia udah di usianya sudah belasan ini, nih dia cenderung ingin melepaskan diri dari orang tuanya. Apalagi udah menengah atas, apalagi udah kuliah, ngekos dia keluar daerah. Betul enggak? Makanya ini menentukan pendidikan di awal, nanamkan iman, kebiasaan ibadah, akhlak yang benar. Masya Allah, ya dibangunin, gendong, wudhu, ayo wudhu, salat, subuh. Karena apa? Itu menentukan dia. Nanti kalau udah kesana terbiasa, tentu kita tidak katakan bahwa manusia itu nggak bisa jatuh pada salah kan, bukan. Tapi setidaknya kita berharap kepada Allah dengan yang sudah tertanam itu pada dirinya, dia bisa. Itu yang namanya pendidikan. Saya ulangi, itu yang namanya apa? Pendidikan, bukan cuman pengajaran. Diajarin, dia bisa jawab pertanyaan. Pendidikan, tertanam pada dirinya nilai-nilai yang baik, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, ilmu yang baik, keyakinan yang benar, tauhid yang lurus, tertanam dari kecil. Saya beri contoh sederhana aja. Ini kisah ada anak SD sekitar kelas 5. Dia sekolah di satu sekolah. Di sekolahnya ya betul dididik, termasuk tadi. Bahkan sampai pada level itu nggak boleh dikasih tahu sama gurunya, nggak boleh ya nak ya, nanti kamu dewasa, kamu jangan jadi perokok dan seterusnya. Sampai dididikkan ke anak itu. Gak boleh itu merusak diri dan seterusnya. Itu anak kelas 5 SD atau kelas 6 SD. Satu ketika dia di sekolah, dia di angkot, itu ngelihat Pak supir angkot ngerokok. Langsung dia, Pak supir, haram, dosa itu. Merusak diri sendiri, baunya juga gak sedap. Anak kelas 5 SD, Pak supir mau marah gimana? Paling anak kecil atau apa, paling gitu. Orang tua tuh kalau udah terdesak memang begitu, Pak. Ngaku deh. Hah? Ngaku deh. Kita tuh kalau udah terdesak apa? Begitu. Anak kecil, tahu apa kamu gitu? Hah? Kita udah terdesak begitu. Nutupin malu. Hah? Iya, kita tuh udah terdesak tuh begitu mesti ngomongnya deh. Anak kecil tahu apa sih katanya gitu. Ditegur langsung, nggak pakai takut. Fitrah anak-anak. Ngomong apa adanya. Saya juga pernah tuh ada. Waktu itu kita sama ponakan saya, umur berapa gitu ya, naik taksi online. Itu abangnya makan. Mungkin karena ini nyetir, dia makin tangan kiri gitu kan. Dia ngomong aja, bang, tangan kanan dong, kayak setan tahu gitu. Kita yang dewasa aja nggak berani ngomong kan. Mikir-mikir, kita yang dewasa tuh mikir-mikir nggak berani ngomong. Yang kecil, tangan kanan dong, kayak setan aja makan pakai tangan kiri gitu. Oh iya itu makan. Udah begitu sampahnya dia buka, ternyata sampahnya dibuang. Bang, nggak boleh buang sampah sembarangan. Anak-anak yang ngomong, kita jadi yang malu gitu ya, ngerasa nggak enak. Itu anak-anak fitrah ditanamkan padanya yang baik, dia begitu terus. Ditanamkan pada dia yang buruk, kita khawatir begitu terus ntar. Tuh. Fitrah tuh anak-anak mah nggak ada takutnya, bukan nggak takut, dia fitrah, bebas, dia orang merdeka, ngomong apa adanya, ngomong yang dia yakini, ngomong yang dia tahu, yang dia yakini benar diomongin, yang dia yakini keliru pun diomongin sama dia. Itu anak-anak, itu mereka itu makhluk yang nggak ada beban apa-apa kan, nggak ada sungkan, nggak ada enggak, bang, kanan katanya, kayak setan aja makan pakai tangan kiri gitu, asik aja ngomong, nggak ada beban apa-apa. Dia buang sampahnya di luar lagi, nggak bener deh katanya. Jalanan bukan tempat sampah bang katanya. Kita ketawa aja dengerinnya. Allahu Akbar, lihat kalau sudah tertanam istiqomah. Makanya kita juga perlu, kita jangan-jangan ini kebiasaan kita ada yang buruk nih. Dan itu kalau udah dewasa begini ngerubahnya gampang susah karena udah ketanam. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, karena nggak ada pertanyaan ditutup kan? Oh masih ditawarkan, silahkan Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersabda, ilmu itu maksudnya lemari dan kunci pembukanya adalah pertanyaan. Untuk itu bertanyalah kalian, karena setiap tanya jawab itu turunkan 4 macam pahala. Untuk yang bertanya, untuk yang menjawab pertanyaan, untuk yang mendengar, dan untuk yang mencintai. Jadi saya mau ada tanya yang tadi Ustaz ulas ya. Rasulullah waktu ada salah satu orang bertanya, ya Rasulullah, agama apa yang baik di sisi Allah? Rasulullah menjawab, agama yang lurus dan toleran. Apa Pak agama yang lurus dan toleran? Oh, toleran. Jadi pada waktu itu kenapa Rasulullah tidak langsung menjawab Islam gitu kan? Karena apakah agama itu masih ada agama yang lain yang lurus dan toleran? Karena toleran itu kan termasuk kalau saya luas pengertiannya gitu kan. Baik. Tidak langsung dijawab agama Islam gitu. Baik. Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita sama-sama ketahui bahwa jawaban itu tergantung pertanyaan dan kondisi orang yang bertanya, Pak. Jadi kalau ada orang yang bertanya agama apa yang terbaik, yaitu agama yang lurus, al-hanifiyah, itu redaksi bahasa Arabnya, as-samhah diterjemahkan oleh orang kita di sekarang toleran, gitu ya. Kenapa nggak langsung jawab Islam gitu saja? Tapi kenapa al-hanifiyah as-samhah? Pertanyaan ini kenapa tidak langsung dijawab Islam? Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan sifat-sifat dan kriteria agama Islam. Sehingga tadi kalau dimaknai toleran itu maknanya luas, maka harus dikembalikan toleran dalam batasan-batasan syariat. Nanti ada ilmunya lagi, Pak. Ada penjelasannya lagi. Apa yang dimaksud dengan samhah? Karena di antara makna samhah itu adalah mudah, gampang. Memang yang jadi masalah itu sebenarnya bahasa kitanya. Bahasa Indonesianya yang bermasalah. Untuk mengadaptasi satu kata dalam bahasa Arab, bahasa kita kelimpungan, kewalahan. Jadi nggak bisa difahami hanya dengan satu samhah, toleran. Enggak, karena toleran sendiri maknanya luas dan harus diberikan batasan. Sebab kalau nanti enggak, ya jadi kacau. Seperti yang terjadi belakangan ini. Toleran, akhirnya ya nggak apa-apa, semua agama sama. Nah ini kan rusak. Toleran, akhirnya perayaannya bukan orang Islam, dia ikut-ikutan. Jadi memahami hadis itu tadi, makanya para ulama katakan nggak bisa, enggak, kuncinya ilmu hari ini ya bahasa Arab yang benar. Gitu. Kalau enggak salah nanti dia dalam memahami, menafsiri. Yang doktor aja salah nafsirinnya. Milkul yamin. Milkul yamin itu kepemilikan tangan kanan. Maksudnya budak. Dimiliki, jual beli. Dijual budak tuh kayak benda dulu. Tuh artinya milkul yamin, kayak benda. Nih, misalnya nih saya punya ini tab nih. Pak, Bu, punya tab. Saya pegang-pegang. Boleh nggak? Boleh. Nih, saya pencet-pencet nih. Boleh nggak? Boleh. Nah, maaf, ini cuma untuk mendekatkan pemahaman. Punya budak perempuan dipegang-pegang boleh. Dulu, sekarang nggak ada budak. Sekarang ada budak letik, ada sekarang. Berudak itu mah. Tuh, dia salah dalam memahami. Keliru. Dia kira yang namanya milkul yamin itu adalah hubungan suka sama suka. Ya, rusak dah nih. Ini rusak kalau udah begini. Wassalam. Suka? Oke. Sah. Lu ngawur ini. Orang ya itu tadi ya Pak ya. Jadi kenapa Rasul tidak menjawab Islam? Rasul ingin menjelaskan sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Dan yang bertanya ini sudah mengerti itulah yang dimaksud dengan Islam itu. Mereka sudah paham. Jadi kalau yang sudah paham dijelaskan sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Karena kalau ditanya
Emang ada agama lain yang seperti agama Islam dan seterusnya? Ya nggak ada pada saat itu. Karena orang-orang musyrik Quraisy itu bukannya tidak tahu Islam, mereka itu ngikutin agamanya Ibrahim alaihissalam aslinya, gitu ya. Karena memang mereka sebenarnya Quraisy ya, itu adalah keturunannya Ismail alaihissalam. Cuman nanti di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka ada menyimpang, gitu. Dan tentu tidak cukup waktunya untuk menjelaskan itu lagi. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya mengatasi kondisi kita yang sedang futur tapi lingkungan keluarga terdekat tidak ada yang memotivasi untuk istiqamah? Jazakallah khair. Ya memang, assalamualaikum. Memang nuntut ilmu, belajar, nuntut ilmu dan cari teman yang baik. Itu diantara sebabnya. Belajar, nuntut ilmu dan cari teman yang baik. Terus berdoa kepada Allah, terus belajar, nuntut ilmu, cari teman yang baik. Ketika sudah tidak ada anggota keluarga yang memotivasi, cari teman yang baik. Itu makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dan kita sering sampaikan hadis ini berulang-ulang karena pentingnya kita memilih teman apalagi yang dekat. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu ngikutin agama temannya. Falyanzur biman yukhalil. Perhatikan kepada siapa dia berteman. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira kita cukupkan dulu kajian kita kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita keistiqamahan, ya. Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqamah. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.